Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala hamma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan kesabaran dan perjuangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga layak dan pantas untuk dijadikan istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengkisahkan kemuliaan daripada Siti Khadijah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Yaitu dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumah, sedangkan Siti Khadijah ketika itu berada di dapur, sedang mempersiapkan makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang duduk, tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Sayyidah Khadijah akan datang kepadamu," kata malaikat Jibril, "dengan membawa makanan dan minuman." Kemudian kata malaikat Jibril, "Maka jika dia telah datang, tolong sampaikan," kata malaikat Jibril, "bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepadanya." Mendapatkan salam bukan lagi dari malaikat atau dari nabi, akan tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kedudukan yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya itu, malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan salam dari Allah untuk Siti Khadijah, akan tapi malaikat Jibril melanjutkan pembicaraannya dengan Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan, "Dan berilah dia, Siti Khadijah, istrimu yang mulia itu, dengan kabar gembira." Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk memberikan kepada Siti Khadijah istana yang megah, yang mana istana tersebut terbuat dari permata surga, yang mana di istana tersebut tidak ada gangguan, tidak ada suara yang bising yang mengganggu, alias istana yang sempurna yang Allah telah persiapkan untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril membawa dua kabar gembira. Yang pertama salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kabar baik dari Allah, yaitu telah mempersiapkan istana yang sangat megah yang terbuat dari permata untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka tak lama kemudian datanglah Sayyidah Khadijah dengan membawa makanan dan minuman untuk Nabi Muhammad SAW seperti yang disifatkan oleh malaikat Jibril tadi. Kemudian setelah memberikan makanan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mulai menyampaikan kepada Siti Khadijah yang pertama salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah kabar gembira untuk istri tercintanya dengan istana yang sempurna di surga yang telah Allah persiapkan untuknya. Maka coba kita lihat jawaban daripada Siti Khadijah, yang mana jawaban yang sangat luar biasa, yang menunjukkan kesempurnaan akal Siti Khadijah. Seraya beliau berkata, Siti Khadijah menjawab, "Allah huwassalam, wa minhu assalam, wa ala Jibril assalam, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh." Yang artinya, Allah adalah assalam, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya daripada Asmaul Husna atau namanya daripada Asmaul Husna, As-Salam. Wa minhu salam, dan darinya atau alias dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Nah, coba sebelum kita melanjutkan lagi, kita berhenti di sini dan merenungkan jawaban Siti Khadijah tadi. Siti Khadijah menjawab salam dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Khadijah mengetahui bahwasannya tidak layak salam dari Allah dijawab seperti menjawab salam kepada sesama manusia. Kenapa? Karena makna daripada assalamualaikum atau waalaikumsalam, maknanya adalah mengucap salam adalah doa untuk keselamatan, alias kita mendoakan orang yang kita salami
agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak layak jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kecerdasan Siti Khadijah menjawab salam kepada Allah bukan dengan menjawab seperti sama manusia, akan tapi menjawabnya dengan pujian. Allahu wassalam wa minhu salam, dan baginya dan darinya adalah keselamatan. Kemudian setelah menjawab salam Allah dengan pujian, baru kemudian mengucapkan salam kepada malaikat Jibril. Wa ala Jibril assalam, katanya. Ketika mengucapkan salam kepada malaikat Jibril, mengucapkannya sama seperti mengucapkan kepada makhluk, karena mengetahui bahwasanya malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak berhenti di situ. Setelah menjawab salam kepada Allah dengan pujian, kemudian mengucapkan salam kepada malaikat Jibril karena mengetahui bahwasannya malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan kabar gembira tadi. Kemudian Sayyidah juga mengucapkan salam kepada suami tercintanya, suami yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasannya beliau tidak akan mendapatkan martabat yang sangat tinggi, kabar gembira yang sangat mulia ini kecuali karena berkat daripada suaminya tersebut, kecuali karena memang berkat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini yang membuat Nabi Muhammad SAW tidak bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Walaupun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini membuat istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya cemburu. Padahal kalau kita lihat, mereka tidak pernah, istri Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Siti Khadijah. Karena Nabi Muhammad tidak menikah lagi, tidak menikah kecuali setelah meninggalnya Siti Khadijah. Kenapa mereka bisa cemburu? Karena mereka cemburu karena Nabi Muhammad SAW senantiasa menyebut nama Siti Khadijah dan mengingat kebaikan-kebaikan Siti Khadijah di hadapan para sahabatnya. Maka bagaimana kisah daripada istri-istri Nabi Muhammad yang cemburu ketika mendengarkan Nabi Muhammad memuji Siti Khadijah? Insya Allah kita akan kisahkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada mereka. Amin Allahumma amin. Sehingga kita pantas untuk dikumpulkan bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.